Di tengah misteri besar tentang bagaimana kehidupan di bumi bermula, para ilmuwan terus mencoba mengungkap rahasia yang belum terjawab ini. Beragam teori telah diajukan masing-masing dengan sudut pandang yang unik. Ada teori panspermia yang mengusulkan bahwa kehidupan mungkin berasal dari luar angkasa terbawa oleh meteorit atau komet. Ada pula eksperimen subprimordial, sebuah gagasan populer di masa lalu yang kini dianggap tidak akurat. Namun, di luar ranah sains atau ilmu pengetahuan, banyak tradisi agama menawarkan jawaban yang berbeda. Dua pandangan ini, sains dan agama, seringkali berjalan beriringan saling melengkapi atau bahkan saling bertentangan, dan itu adalah urusan iman masing-masing dari kita semua. Hal ini memberikan cara yang berbeda untuk memahami asal mula kita. Hingga kini, misteri tentang awal kehidupan tetap menjadi salah satu pertanyaan terbesar yang terus memicu rasa ingin tahu umat manusia. Teori-teori ilmiah terus berkembang. Salah satu gagasan terbaru menyatakan bahwa kehidupan mungkin pertama kali muncul jauh di dasar samudra, di sekitar ventilasi hidrotermal. Ventilasi ini dengan panas dan mineralnya menciptakan lingkungan yang penuh energi, tempat di mana kehidupan mungkin mulai tumbuh dan berkembang. Inilah dia teori hydrothermal vent, salah satu teori asal mula terbentuknya kehidupan di bumi. Apa itu hydrothermal vents atau ventilasi hidrotermal? Ventilasi hidrotermal adalah struktur di dasar laut yang memiliki kondisi ekstrim. Di sekitar ventilasi ini terdapat suhu yang sangat panas dan tekanan yang sangat tinggi. Karena cahaya matahari tidak dapat mencapai kedalaman tempat ventilasi ini berada, diperlukan sumber energi alternatif bagi kehidupan awal yang mungkin terbentuk di sana. Ventilasi ini mengandung berbagai bahan kimia yang mendukung proses kemosintesis atau cara organisme menghasilkan energi mirip seperti fotosintesis, tetapi menggunakan bahan kimia sebagai sumber energi alih-alih menggunakan cahaya matahari. Organisme yang hidup di sekitar ventilasi hidrotermal dikenal sebagai ekstremofil, makhluk yang mampu bertahan di kondisi paling ekstrim. Ventilasi hidrotermal sendiri memiliki suhu yang sangat tinggi, yaitu 40-400 derajat Celcius, dengan rata-rata berada di kedalaman 3000 meter di bawah permukaan laut. Panas ini berasal dari proses alam yang luar biasa. Air laut yang dingin meresap jauh ke dalam retakan di kerak samudra, terutama di sekitar pusat pemekaran atau zona subduksi, tempat lempeng tektonik saling menjauh atau bertumbukan. Di kedalaman itu, air bertemu dengan panasnya magma yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Setelah dipanaskan, air tersebut kembali naik ke dasar laut, membentuk struktur unik yang dikenal sebagai ventilasi hidrotermal. Proses ini menciptakan tempat-tempat misterius di lautan yang menjadi saksi kekuatan dahsyat pergerakan lempeng tektonik. Lingkungan di sekitarnya juga cenderung bersifat asam, yang biasanya berbahaya bagi kehidupan. Namun, kehidupan di sana tetap menemukan cara untuk bertahan. Organisme yang hidup di sekitar ventilasi ini memiliki adaptasi unik yang memungkinkan mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah kondisi yang keras dan tidak bersahabat ini. Dinamika kimia dan panas yang terjadi di sekitar suhu ini menciptakan lingkungan yang sangat mendukung bagi proses evolusi kimia. Energi panas yang terus-menerus mengalir dari ventilasi ini berperan sebagai penggerak yang konstan, memberikan dorongan bagi reaksi-reaksi kimia untuk berlangsung. Banyak ilmuwan percaya bahwa aliran energi termal ini bukan sekedar fenomena alam biasa. Ia mungkin telah menjadi katalis mempercepat reaksi kimia bagi evolusi planet kita, termasuk dalam tahap awal pembentukan kimia probiotik atau mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lainnya. Proses ini yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya kehidupan. Gunther Walter Schauser
profesor di bidang biokimia evolusioner di Universitas Regensburg, mengemukakan teori Iron Sulfur World yang menekankan peran penting mineral besi dan sulfur dalam lingkungan hidrotermal sebagai tempat awal terbentuknya senyawa organik dan jalur metabolisme sederhana. Walter-Schauser berpendapat bahwa bentuk awal metabolisme mendahului genetika. Yang ia maksud dengan metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang melepaskan energi dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh proses-proses lainnya. Teori ini menyarankan bahwa kehidupan pertama mungkin dimulai dengan proses kimia dasar yang mengalirkan energi sebelum genetik dan kehidupan yang lebih kompleks muncul. Para ilmuwan mengusulkan bahwa sintesis asam amino, blok bangunan kehidupan, mungkin terjadi jauh di bawah permukaan. Asam amino ini yang terbentuk dalam kondisi ekstrim, kemudian terangkat bersama dengan fluida hidrotermal menuju perairan yang lebih dingin di sekitar ventilasi hidrotermal. Di sana, suhu yang lebih rendah dan kehadiran mineral lempung memberikan kesempatan bagi peptida dan protosel untuk terbentuk. Teori ini semakin menarik karena mengandalkan kelimpahan metana dan amonia yang ditemukan di wilayah ventilasi hidrotermal, kondisi yang tidak ditemukan di atmosfer primitif bumi. Sekarang, di ventilasi ini banyak spesies ekstremofil dan organisme lain yang masih bertahan hidup, yang menunjukkan bahwa skenario ini mungkin terjadi. Eksperimen in situ atau dilakukan di lokasi alami tanpa perlu memindahkan sampel ke laboratorium menunjukkan bahwa kandungan gas nitrogen N2 yang tinggi dan CO2 superkritis berkumpul di beberapa lokasi ventilasi. Bukti adanya materi organik kompleks seperti asam amino di dalam gelembung CO2 superkritis memperkuat peran pentingnya dalam kimia prebiotik. Para pendukung teori ini mengusulkan bahwa kehadiran CO2 superkritis dengan sifat uniknya dianggap mampu mengatasi dilema yang disebut paradoks air atau water paradox. Paradoks ini mengacu pada peran ganda air. Di satu sisi, air sangat penting untuk kehidupan karena berfungsi sebagai pelarut yang memungkinkan molekul-molekul penting untuk bergerak, bertemu, dan bereaksi. Namun di sisi lain, keberadaan air dalam jumlah yang berlebihan dapat menjadi masalah. Air dapat memicu hidrolisis, yaitu proses di mana molekul organik yang lebih besar seperti peptida, DNA, atau RNA dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Hal ini dapat menghambat reaksi-reaksi sintesis dehidrasi yang diperlukan untuk membentuk biomolekul kompleks seperti protein dan asam nukleat. Paradoks ini menjadi tantangan dalam memahami bagaimana kehidupan pertama kali muncul di lingkungan akuatik, terutama di tempat-tempat seperti ventilasi hidrotermal. Salah satu solusi yang diajukan adalah keberadaan zat seperti CO2 superkritis yang menciptakan kondisi khusus di mana reaksi-reaksi kimia yang mendukung pembentukan kehidupan dapat berlangsung tanpa terganggu oleh efek destruktif air. Dengan demikian, para ilmuwan berhipotesis bahwa keberadaan CO2 superkritis di ventilasi hidrotermal pada era Hadean atau 4,5 sampai 4 miliar tahun yang lalu memainkan peran penting dalam asal-usul kehidupan. Pandangan bahwa ventilasi hidrotermal laut dalam adalah lingkungan ideal untuk asal-usul kehidupan tetap menjadi kontroversi. Salah satu alasan utamanya adalah karena ketiadaan siklus basah kering dan paparan sinar UV di lingkungan ini. Padahal kan siklus tersebut diketahui penting untuk pembentukan membran sel dan molekul-molekul yang diperlukan untuk kehidupan. Selain itu, kadar ion di ventilasi hidrotermal juga berbeda dengan cairan yang ada di dalam sel makhluk hidup saat ini, sehingga memunculkan keraguan yang lebih lanjut. Sebagian ilmuwan percaya bahwa lingkungan air tawar di daratan dengan siklus basah keringnya mungkin lebih cocok sebagai tempat bagi sel-sel awal untuk terbentuk. Lingkungan ini memberikan kondisi yang lebih dinamis untuk reaksi yang diperlukan dalam membangun molekul kehidupan. Namun,
Para pendukung teori ventilasi hidrotermal menawarkan penjelasan berbeda. Mereka menyebut mekanisme yang dikenal sebagai termofores sebagai solusi potensial. Proses ini terjadi ketika perbedaan suhu di dalam rongga-rongga mineral menciptakan kondisi ideal untuk pembentukan molekul-molekul kompleks tanpa harus bergantung pada siklus basah-kering yang biasanya dianggap penting dalam teori asal-usul kehidupan. Dalam sebuah makalah tahun 2020 di jurnal Astrobiology, para ilmuwan NASA dari Jet Propulsion Laboratory mengungkapkan hasil eksperimen mereka yang meniru lingkungan bawah laut purba 4,5 miliar tahun yang lalu. Dalam eksperimen yang rumit ini, mereka menciptakan kondisi dengan tekanan ekstrim yang menggambarkan bagaimana cairan dari retakan lantai laut purba bercampur dengan air laut. Hasilnya menunjukkan bahwa reaksi antara cairan tersebut dan mineral dari ventilasi hidrotermal dapat menghasilkan molekul organik, yaitu komponen dasar yang membentuk hampir semua kehidupan di bumi. Penelitian ini menjadi fondasi penting bagi eksplorasi mendalam terhadap kemungkinan samudra di luar angkasa seperti Enceladus di bulan Saturnus dan Europa di bulan Jupiter. Kedua bulan ini diduga memiliki lautan air cair yang tersembunyi di bawah lapisan es tebal mereka. Lebih menarik lagi, mereka mungkin menyimpan aktivitas hidrotermal yang mirip dengan proses yang saat ini disimulasikan di laboratorium Jet Propulsion Laboratory atau JPL. Temuan ini membawa harapan besar untuk memahami lebih jauh lingkungan ekstrim yang mendukung kehidupan baik di bumi maupun di luar angkasa. Bidang penelitian ini termasuk ke dalam ilmu yang dikenal sebagai astrobiologi yang berfokus pada pencarian dan pemahaman kehidupan di luar bumi. Penelitian ini dilakukan oleh tim Icy Worlds dari JPL sebagai bagian dari program sebelumnya di bawah naungan Institut Astrobiologi NASA. Untuk mensimulasikan kondisi yang mungkin ada di dasar laut bumi yang baru terbentuk sebelum laut dipenuhi kehidupan, Lauren White yang saat itu masih mahasiswa pascasarjana bersama rekan-rekannya melakukan eksperimen dengan 3 bahan utama. Mereka menggabungkan air kaya hidrogen seperti yang mungkin mengalir keluar dari bawah dasar laut melalui ventilasi hidrotermal. Kemudian air laut yang diperkaya karbon dioksida sebagaimana mungkin terjadi akibat atmosfer purba dan beberapa mineral yang diduga terbentuk di lingkungan tersebut. Kombinasi ini dirancang untuk mereplikasi keadaan awal yang dapat mendukung kemunculan kehidupan. White dan rekan-rekannya termasuk penasihat pascasarjananya yang bernama Michael Russell, seorang ilmuwan JPL yang kini sudah pensiun, mensimulasikan ventilasi hidrotermal yang tidak memuntahkan air yang terlalu panas. Mereka hanya menggunakan sekitar 100 derajat Celcius atau setara dengan titik didih air. Salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan pengaturan eksperimen ini adalah mempertahankan tekanan yang sama seperti di kedalaman 1 km di bawah permukaan laut, yaitu sekitar 100 kali tekanan udara di permukaan laut. Para ilmuwan ingin mengetahui apakah kondisi purba seperti itu dapat menghasilkan molekul organik. Contoh molekul organik kompleks meliputi asam amino yang pada akhirnya dapat membentuk DNA dan RNA, komponen utama bagi kehidupan. Seperti halnya telur, tepung, mentega, dan gula, mereka semua bukanlah kue sebelum bahan-bahan itu diolah. Keberadaan karbon dan hidrogen di lautan purba tidak serta-merta menjamin pembentukan molekul organik. Meski atom karbon dan hidrogen mungkin saling bertemu di samudra prasejarah tersebut, mereka tidak akan otomatis bergabung membentuk senyawa organik. Proses itu membutuhkan energi. Karbon dan hidrogen juga tidak akan bersatu tanpa dorongan energi yang cukup. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh White dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa air yang mengalir melalui ventilasi hidrotermal bisa saja membentuk sulfida besi dengan bertindak sebagai katalis.
sulfida besi dapat memberikan dorongan energi yang diperlukan, mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan agar karbon dan hidrogen dapat bereaksi bersama, serta meningkatkan kemungkinan mereka membentuk senyawa organik. Dan tim tersebut berhasil menciptakan asam format dan sejumlah kecil metana yang keduanya merupakan molekul organik. Metana yang terjadi secara alami di bumi sebagian besar diproduksi oleh organisme hidup atau melalui pembusukan materi biologis termasuk tanaman dan hewan. Penelitian eksperimental dan permodelan komputer lain juga menunjukkan bahwa permukaan partikel mineral di dalam ventilasi hidrotermal memiliki sifat katalitik yang mirip dengan enzim. Permukaan ini mampu menciptakan molekul organik sederhana seperti metanol dan asam format dari CO2 atau karbon dioksida yang terlarut dalam air. Penemuan CO2 superkritis di beberapa lokasi semakin memperkuat teori asal-usul kehidupan dari ventilasi hidrotermal karena CO2 superkritis dapat meningkatkan laju reaksi organik. Masih di ventilasi hidrotermal, di sana juga ada organisme yang disebut arkea, hidup dan berkembang biak di dalam dan sekitar ventilasi hidrotermal. Karena arkea dianggap sebagai organisme yang paling primitif, banyak yang percaya bahwa mereka adalah organisme yang pertama kali menghuni bumi. Lebih jauh lagi, spesies dalam domain arkea adalah pendahulu dari organisme eukariotik yang memiliki inti sel yang terbungkus membran. Melalui analisis DNA, mereka menemukan bahwa ekstremofil bersel tunggal ini justru lebih mirip dengan sel eukariotik dan domain eukarya dibandingkan dengan organisme bersel tunggal lainnya dalam domain bakteri. Teori lain menyebutkan pada awalnya organisme bersel tunggal ini hidup sendiri, namun seiring waktu mereka mulai membentuk koloni. Suatu ketika, salah satu organisme bersel tunggal yang lebih besar menelan organisme bersel tunggal lainnya. Organisme yang ditelan ini kemudian berevolusi dan menjadi organel di dalam sel eukariotik. Sel eukariotik dalam organisme multisel pun kemudian dapat berkembang menjadi sel-sel yang berbeda dan menjalankan fungsi khusus. Teori ini yang menjelaskan bagaimana eukariotik berkembang dari prokariotik dikenal dengan nama teori endosimbiosis yang pertama kali diajukan oleh ilmuwan Amerika bernama Lynn Margulis. Penelitian mengenai asal-usul kehidupan di ventilasi hidrotermal laut dalam terus berlanjut dan hingga saat ini belum ada kesimpulan yang bersifat final. Masih banyak aspek yang perlu dipelajari lebih lanjut untuk mengungkap lebih banyak bukti yang bisa memperjelas proses asal-usul kehidupan di bumi. Gimana guys? Ada yang punya teori lain? Sebenarnya kita hidup dari mana awalnya? Silahkan di komen. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen, biar kita diskusi bareng-bareng. Sekalian komen juga kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.